Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog 15, blog Kegawat Daruratan dan Metodologi Research Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Perkenalkan, saya Dr. Ima Indirayani, spesialis obstetrik ginekologi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang obstetrik emergency dalam slide saya yang akan saya presentasikan. Silakan menyimak dan setelah itu kita bisa berdiskusi. Objektif tujuan dari pembahasan tentang materi ini adalah untuk mengerti bagaimana mendiagnosa dan bagaimana memanajemen kasus-kasus emergensi di bagian obstetrik, ya, baik selama kehamilan, saat persalinan maupun setelah persalinan. Outline, ya, beberapa materi yang akan kita bahas adalah cukup banyak sebenarnya materi-materi akan kita bahas, namun dalam sesi ini kita akan membagi menjadi dua bagian dan sesi selanjutnya mungkin kita akan memberikan kuliah melalui Zoom. Materi-materi yang akan mencakup dalam materi ini adalah yaitu tentang maternal collapse, ya, manajemen shoulder dystocia atau dystocia bahu, kemudian obstetric disseminated intravascular coagulopathy atau DIC, massive obstetric hemorrhage atau perdarahan obstetrik masif, cord prolapse, uterine rupture, uterine inversion, sepsis during pregnancy, and eclampsia. Definisi, apa itu obstetric emergency? Obstetric emergency adalah kondisi, ya, medical condition, ya, segala kondisi medis yang dialami ibu selama kehamilan, saat intrapartum atau postpartum yang dapat mengancam nyawa ibu. Ya, untuk pengenalan bahwa obstetric emergency, dalam situasi emergency kita kadang-kadang harus mempertimbangkan dua hal, yaitu kondisi ibu dan kondisi janin. Namun pada situasi tertentu kita tidak bisa mempertimbangkan keselamatan kedua komponen tersebut. Kadang kita harus menyelamatkan ibu, ya, sebagai first maternal save, ya, untuk menyelamatkan ibu dulu, baru kemudian kita memperhatikan kondisi janin. Kadang-kadang kita harus merelakan salah satu, yaitu tentu ibu yang kita harus selamatkan terlebih dahulu, dan kadang-kadang berimbas kepada kematian janin. Ya, dalam situasi seperti itu kita memang agak sulit. Kalau bisa kita menyelamatkan kedua hal komponen tersebut itu cukup baik, namun kadang kita harus mengorbankan salah satunya. Seperti dalam kasus-kasus obstetrik, kondisi kehamilan ibu yang belum cukup viable, ya, cukup usia gestasi, masih sangat premature, sementara kondisi ibu sudah eklampsia. Nah, kita harus segera menterminasi kehamilan walaupun usia kandungan masih belum cukup, atau bayi kemungkinan akan meninggal atau loss, ya, akibat severe prematurity, akibat usia kandungan yang masih sangat prematur. Nah, ada dua komponen di sini, ibu dan janin, ya. Nah, kita langsung ke kasus yang pertama. Ini kasus yang sering terjadi, yang maternal collapse, ya, atau kita bilang, ya, ibu dalam kondisi yang penurunan kesadaran berat, ya. Nah, maternal collapse itu mencakup kondisi medis yang cukup luas, ya, disebabkan oleh berbagai macam penyebab yang berakhir pada kehilangan kesadaran ibu, ya. Outcome, ya, luaran dari ibu sangat dipengaruhi pada menit-menit awal, ya, pada few minutes, ya, menit-menit awal saat kejadian, sehingga ini adalah golden period di mana kita harus bisa melakukan basic life support dan juga resusitasi yang segera kepada ibu sehingga bisa menyelamatkan ibu, bahkan bisa menyelamatkan janin. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak hal, ya, penyebab dari maternal collapse, yaitu dari segi obstetrik, yaitu seperti perdarahan terlalu banyak, ya, itu bisa menyebabkan ibu penurunan kesadaran. Yang kedua yaitu embolism, amniotic fluid embolism atau emboli cairan air ketuban, kemudian HELLP syndrome, preeclampsia, peripartum kardiomyopati, dan anesthetic complication, ya. Tidak hanya masalah obstetrik, non obstetrik juga bisa menyebabkan maternal collapse, itu pulmonary embolism, septic ischemic shock, ya, myocardial infarction, endocrine disorder seperti thyroid crisis, ya, collagen, vascular collagen juga bisa menyebabkan kehilangan kesadaran dari ibu, atau kita bisa sebut dengan maternal collapse.
Nah, bagaimana manajemen pada kasus seperti ini? Ya, tetap yang pertama adalah basic life support ya. Konsepnya seperti biasa yaitu ABC, airway, breathing, circulation. Mungkin sekarang sudah ada update perubahan CRB ya, circulation dulu baru airway ataupun breathing. Kemudian ya, yang prinsipnya tetap adalah basic life support ya. Apa yang bisa kita lakukan di menit-menit pertama itu sangat berharga. Jadi kita sebagai dokter umum yang kemungkinan besar kalian bekerja di puskesmas dan juga di yang tidak kalah pentingnya adalah di IGD ya, unit emergency ya, department atau IGD gawat darurat. Biasanya dokter umum ditempatkan di IGD, maka kalian harus bisa ya menangani kasus-kasus emergency, tidak hanya di pasien yang pasien umum ya, tetapi juga di pasien-pasien ibu hamil atau obstetric cases. Nah, pertama kita melakukan basic life support ya, setelah stabil ibu, baru manajemennya bergantung kepada specific causes ya, penyebab spesifik dari maternal collapse ya. Jadi tetap prinsipnya basic life support ya, kemudian kita lihat penyebab dari maternal collapse itu apa, maka manajemennya tergantung dari penyebab. Nah, kalau kita lihat dari flowchart ini, flowchart for basic life support in maternal collapse ya, mungkin kalian sudah belajar juga metode RJP ya, basic life support ya pada pasien yang normal, tapi pada pasien yang ibu mengandung tidak terlalu berbeda, cuman masalahnya ada sedikit hal yang penting kalian perhatikan dan di sini kita akan jelaskan ya. Nah, primary survey sama ya, airway, breathing, circulation ya sama, atau sekarang udah CAB, circulation, airway, breathing ya, kalian ikuti berdasarkan current guideline lah ya, yang terbaru prinsipnya primary survey. Kemudian activate red alert. Jangan lupa pada kondisi emergency, jangan lupa kalian minta call for help ya dengan mengaktifasi red alert ya. Kalau di rumah sakit biasanya kita punya ya red alert communication, sehingga kalau sudah diaktifkan semua orang yang wajib menangani kasus itu bisa diberitahukan ya, baik anestesi ya, neonatologis atau obstetrics ya. Kemudian cek kesadaran ibu, apakah ibu sadar atau tidak ya. Tentunya kalau dalam maternal collapse sudah tidak sadar ya. Kemudian kita lakukan langkah-langkah resusitasi. Pertama kita buka ya, aliran nafasnya kita perhatikan bagaimana ya. Kemudian kita pertahankan aliran nafas dengan memasukkan ya place oral airway as soon as possible and clear secretion and foreign body. Biasanya kalau pada ibu yang penurunan kesadaran, ada penumpukan sekret ya di jalan nafas, nah itu bisa kita sedot ya. Kemudian untuk mempertahankan jalan nafas dalam kondisi yang tidak sadar, kita bisa masang girdle. Kemudian kalau memang bisa segera dilakukan advanced resuscitation dengan pemasangan ventilator, nah itu lebih baik. Tapi kalau pada fase awal mungkin kita bisa melakukan basic resuscitation ya, atau basic life support ya. Kita pertahankan jalan nafas, boleh memasang girdle, kemudian kita provide positive pressure ventilation ya. Bisa dilanjutkan dengan pemasangan ventilator untuk menjamin efektif sirkulasi oksigen dan ventilasi ya. Kemudian kita cek sirkulasinya ya, kita pertahankan sirkulasi dengan memasang IV access ya, pasang 2 granula yang ukuran besar untuk menjamin resusitasi cairan dan juga produk darah yang akan kita persiapkan. Tetapi hati-hati dalam pemberian cairan atau produk darah, kita harus hati-hati karena pada kasus-kasus tertentu seperti eklamsia justru tekanan darah sangat tinggi ya. Jadi penurunan kesadaran atau eklamtik dia bukan karena kehilangan volume darah ya. Jadi jangan terburu-buru langsung ya sirkulasi, langsung masukkan cairan cepat ya, justru bisa menyebabkan edema paru ya, sehingga justru memperparah kondisi ibu, bukan malah memperbaiki kondisi ibu. Jadi hati-hati dalam masalah sirkulasi. Boleh kalian pasang saja dulu granula ukuran besar, namun apakah kalian harus memasukkan cairan atau tidak, itu harus kalian evaluasi kembali apa penyebabnya. Jadi ketika kalian lakukan primary survey, mungkin ada tim yang akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik lanjut untuk melihat apa sih sebenarnya penyebab dari maternal collapse-nya. Nah,
Kemudian setelah itu kita menentukan diferensial ya, diagnosis serta mengobati penyebabnya. Nah, di sini ya, walaupun ini ada step-step, sebenarnya kita lakukan dalam bersamaan karena menit-menit pertama itu sangat menentukan. Jadi, walaupun 1, 2, 3, artinya kalau dalam keadaan emergency ibu itu ya tim IGD itu red alert diaktifkan, itu udah rame-rame, ada yang mengecek udara, sirkulasi, ada yang mengecek pernafasan ya, terus ada yang mengecek penyebabnya. Jadi dalam waktu 1 menit atau 2 menit kita sudah tahu apa penyebabnya dan primary survey sudah dijalankan. Nah, tadi maternal collapse ya secara umum, apa sih beberapa kasus-kasus yang menyebabkan maternal collapse itu apa saja? Nah, ini hati-hatinya, ini yang paling berbahaya ya, amniotic fluid emboli ya. Ini sangat jarang terjadi ya, tetapi kalau jika sudah terjadi fatal ya. Kebanyakan kalau tidak diatasi secara cepat dan tepat, kebanyakan ibu meninggal ya. Apa itu sih amniotic fluid emboli? Yaitu kondisi ketika air ketuban memasuki sirkulasi ibu melalui uterus atau tempat perlengketan plasenta sehingga bisa menyebabkan respiratory distress akut ya, gangguan ya, pernafasan akut dan bisa menyebabkan ibu shock ya. Jadi artinya pelepasan ya air ketuban itu masuk ke sirkulasi ibu saat melalui uterus atau permukaan plasenta yang sudah terlepas sehingga menyebabkan gangguan pernapasan ibu serta shock ya. Gitu ya. Jadi ini kondisi memang sangat jarang terjadi ya, namun sangat fatal. Ya, biasanya terjadi saat kapan? Saat intrapartum, ya, intrapartum atau postpartum. Jadi makanya ibu-ibu yang pasca persalinan kita harus observasi ketat, ya. Terutama kalian juga waktu saat memecahkan air ketuban, ya, itu juga bisa berisiko terjadinya emboli air ketuban. Dan satu lagi, ketika kalian mau memasang oksitosin untuk augmentasi, juga harus pastikan pecahkan air ketuban dulu. Karena apa? Untuk mencegah terjadinya amniotic fluid emboli ya. Kalau kita lihat di sini risk faktornya apa? Multivarity ya, usianya 30 tahun ke atas ya, uterusnya terlalu besar, boleh karena polyhydramnion atau karena kehamilan kembar ya. Kemudian bayi yang sudah meninggal dalam kandungan, intrauterine death, meconium stain liqua, air ketuban yang bercampur dengan meconium ya. Pada kasus-kasus gawat janin di mana bayi sudah mengeluarkan kotorannya sehingga bercampur dengan air ketuban. Nah, air ketuban itu ya, meconium atau kotoran bayi itu bisa bercampur dengan air ketuban dan bisa menyisip ke dalam pembuluh darah ibu dan bisa menyebabkan amniotic fluid emboli. Ya, kemudian apa lagi risk factornya? Strong uterine contraction dan juga bisa juga kontraksi uterus yang sangat kuat serta persalinan dengan menggunakan vakum atau korset. Ya. Kemudian tanda-tandanya apa? Ya, tiba-tiba ibu tadinya tenang-tenang aja di kamar bersalin deh tiba-tiba dilaporkan ada sesak nafas ya, gejala sesak nafas yang tiba-tiba. Kemudian batuk ya dengan mengeluarkan dahak yang berbusa ya, berbuih-buih gitu. Kemudian ada dijumpai shock yang tiba-tiba, kemudian bibir ibu membiru ya, tampak cyanosis, kemudian perdarahan ya, tidak ada kontraksi dari rahimnya yang menyebabkan pada akhirnya di IVC ya. Di IVC itu disseminated intravascular coagulopathy, di mana kita cek itu perdarahan terus bahkan darahnya menjadi seperti cair seperti air ya. Kemudian tidak tampak kental ya, normalnya darah itu kental ya, terus perdarahan tidak stop ya. Kalau kita cek cek darah rutinnya, trombosit sangat turun karena konsumtif koagulopati sehingga itu yang menyebabkan kematian ibu ya, karena perdarahan terus-menerus tidak disertai dengan faktor pembekuan darah hidup karena sudah terpakai. Jadi hati-hati dengan kasus di ICU. Kemudian investigasinya apa? Ya, kita cek artery blood gas ya, kemudian kita lihat fungsi ginjal, kita screening juga untuk di IVC ya, screening for di IC ini apa aja, di dimer, fibrinogen ya, kita harus antar. Kemudian ECG ya, EKG. Kemudian sitologi untuk sputumnya ya. Kita lihat juga, kita singkirkan penyebab yang lain ya, infeksi bakteri dan sebagainya. Kemudian manajemen spesifiknya apa? Segera koreksi dengan pemberian di IVC regime. Itu apa aja? Produk darah ya, 2 platelet,
4 FFP dan 6 cryoprecipitate ya. Kemudian correct shock ya, shocknya diatasi, pemberian inotropik ya, kemudian kasus ini sangat membutuhkan ICU ya. Jadi kalau kalian bekerja di rumah sakit tidak ada ICU, setelah kalian lakukan basic life support ya, primary resuscitation, kalian segera rujuk untuk kebutuhan ICU ya. Kemudian pemberian IV hydrocortisone 1 gram yaitu selama 1-2 gram per 1-2 jam. Nah, kemudian venous thromboembolism ya, ini sama ya, blockage arteria tuh penyumbatan dari saluran arteri di paru-paru ya akibat dari blood clots ya yang berjalan melalui sirkulasi darah di paru-paru. Jadi biasanya blood clot ini terjadi di daerah kaki ya, karena mungkin ibu tidak bergerak ya selama kehamilan, faktor pembekuan darah sangat meningkat. Ditambah lagi perut ibu yang sangat besar sehingga ada statis ya, penekanan aliran balik dari kaki ke paru-paru, sehingga cenderung darah di daerah kaki itu membentuk clots ya. Jika pecah masuk ke arteri paru-paru bisa menyebabkan thromboembolism atau pulmonary embolism ya. Ya, tetap risk factor-nya pregnancy, DVT, deep thrombosis, major pelvic surgery, kemudian prolonged immobilization, kemudian penggunaan pil KB kombinasi ya. Nah, itu bisa menyebabkan. Kemudian gejala klinisnya nyeri dada, kemudian tiba-tiba sesak nafas, kebutuhan oksigen tiba-tiba meningkat ya, atau bisa kita lihat SpO2-nya menurun, kemudian tiba-tiba ibu tampak sianosis dan penurunan kesadaran ya, kolaps. Bagaimana, apa investigasi yang perlu kita lakukan untuk kasus venous thromboembolism? Sama seperti kasus sebelumnya, yaitu pemeriksaan EKG, kemudian analisa gas darah, kemudian foto ronsen dada, D-dimer ya untuk menyingkirkan adanya VTE atau tidak ya. Ini memang istilahnya di IVC screening ya, D-dimer, fibrinogen ya. Kemudian kita bisa melakukan VQ scan. Mungkin di rumah sakit kita belum ada VQ scan, tapi kita bisa melakukan duplex ultrasound of lower limb ya. Nah, memang pada kasus emergency ini mungkin kita tidak bisa langsung melakukan VQ scan atau duplex ultrasound lower limb ya. Dari klinikal saja kita sudah confirm ya, karena penurunan saturasi oksigen, sesak nafas tiba-tiba yang tadinya ibu tenang-tenang saja ya, nyeri dada, itu kita sudah clinical very suggestive of the venous thromboembolism, maka kita bisa segera memberikan terapi ya. Terapinya bagaimana? Spesifik manajemen, maintain airway-nya ya, dengan pemberian pemasangan ventilasi ya untuk memastikan aliran darah dan mempertahankan sirkulasi oksigen di pernafasan. Kemudian korek hipotensinya ya, bisa memberikan inotropik. Kemudian anticoagulation ya, pemberian anticoagulation ya, obat-obat untuk mencegah ya terjadinya pembekuan darah, seperti apa, low molecular weight heparin produk ya untuk mencairkan darah ya. Kemudian manajemen bersama dengan kardiologi dan anestesi, tim anestesi. Kemudian myocardial infarction, impregnasi ya, gangguan infak miokardial pada kehamilan. Nah, ini kondisi di mana area otot dari hati ya mengalami kematian ya, yang permanen atau kerusakan yang permanen disebabkan karena suplai oksigen yang tidak adekuat ya. Ini kondisi sangat jarang tapi bisa menyebabkan kematian ibu. Jadi hati-hati, biasanya pada ibu yang usia tua, merokok, kemudian ada keluarga riwayat penyakit jantung dan gemuk ya. Kemudian gejalanya bagaimana? Chest pain, nyeri tiba-tiba, kemudian sesak nafas, muntah, dan cardiogenic shock ya. Jadi kalian kalau ada tanda-tanda, rata-rata semua maternal collapse itu gejalanya seperti itu ya. Kemudian apa yang harus kita investigasi? EKG, kemudian kita cek cardiac enzyme, kemudian foto ronsen dada, kemudian manajemennya tentu kita harus segera merujuk ke bagian kardiologi, kemudian pemberian nitrogliserin ya untuk vasodilator ya, kemudian morfin ya kita bisa berikan untuk nyeri dada yang sangat berat yang dirasakan oleh ibu, kemudian pemberian oksigen serta prop up ya, posisi semi recumbent ya, posisi setengah duduk, supaya untuk ibu tidak mudah bagi ibu untuk bernafas. Yang keempat ada akut pulmonary edema ya. Ini apa ya? Definisinya adalah secondary disease process ya, dan ini adalah proses penyakit yang secondary ya, diakibat ya. Jadi ini sebenarnya penyakit secondary. Penyakit yang primernya mungkin bisa saja eklamsia ya, bisa saja postpartum hemorrhage ya,
karena pemberian cairan yang berlebihan ya, overload ya, fluid replacement juga bisa menyebabkan akut pulmonary edema ya. Intinya adanya penumpukan cairan yang berlebihan di jaringan interstitial paru dan alveolar ya, sehingga mencegah terjadinya difusi yang adekuat serta pertukarannya, mencegah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang adekuat di bagian alveolus paru ya, karena udah terendam dengan cairan. Jadi difusinya tidak bagus sehingga oksigenasi di tubuh juga tidak berlangsung dengan baik. Ya, risk factor-nya apa? Multiple pregnancy, preeclampsia, HELLP syndrome, eclampsia, tocolytic therapy, cardiac dysfunction, blood replacement therapy, fluid overload, pneumonia, septic shock, dan aspirasi ya. Gejala sama, gejala mirip-mirip dyspnea, tiba autopnea ya, paroxysmal nocturnal dyspnea ya, tachypnea, hair hunger ya, rasa kesusahan bernafas, rasa udara kurang ya, penggunaan otot aksesoris pernafasan, kemudian ada takikardi dan kondisi istirahat, lung crepitation ya, crepitation itu seperti bunyi ya di paru-paru ya, kita bisa mendengar ya tanda-tanda akut pulmonary edema. Kemudian present third heart sound, suara ketiga dari jantung ya. Neck jugular vein juga meningkat ya, vena jugularis bisa kita cek di leher juga meningkat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pemeriksaan darah rutin, profil renal ya, fungsi ginjal, kemudian chest X-ray, analisa blood darah, gas darah, serta EKG. Manajemennya pemberian oksigen ya, pembatasan pemberian cairan dan garam, kemudian pemberian anti nyeri ya, boleh di sini morfin untuk menghilangkan nyeri dan rasa ansitas dari ibu. Kemudian pemberian yang paling penting diuretik terapi ya, di sini kita bisa memberikan furosemid ya atau lasik apa aja mereknya ya, yaitu untuk menarik cairan ya, kita kuras kembali cairan yang sudah menumpuk di paru-paru ya. Kemudian kalau memang penyebabnya karena pemberian tokolitik, kita stop tokolitiknya. Kemudian jika penyebabnya itu adalah eklampsia atau preeklampsia, maka kita berikan antihipertensinya ya. Sedangkan pengobatan non farmakologi, kita tetap memonitor bayinya ya, kita cek dapton bayinya masih hidup ya, kita pertahankan kondisi yang nyaman bagi ibu ya, dengan posisi semi recumbent ya, prop up 30 derajat, ibu duduk agak sedikit baring tapi sedikit seperti duduk ya. Kemudian cek urin outputnya dengan pemasangan kateter. Nah, kemudian bagaimana? Itu tadi beberapa contoh 4 kasus yaitu yang menyebabkan maternal collapse ya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya resusitasi atau kardiopulmonari resusitasi pada ibu yang mengandung? Yaitu hampir sama seperti populasi umum, tetapi pada ibu mengandung ada karena perutnya yang semakin besar ya, sehingga menyusahkan kita untuk melakukan resusitasi karena ada tekanan dari uterus ke pembuluh darah yang besar di belakangnya, sehingga mengganggu aliran darah atau outcome dari resusitasi. Sehingga kita harus bagaimana kita bisa memiringkan ibu sedikit ke arah 30 derajat ya, ke arah kiri ya. Jadi kita miring lateral ke kiri, tapi sedikit saja 30 derajat boleh, nggak masalah. Kalau paling bagus memang harus total begitu, tapi kita nggak bisa melakukan resusitasi lagi. Jadi sedikit saja dimiringkan agar vena cava inferior tidak tertekan oleh rahim atau janin yang ada di perut ibu ya. Kemudian kita bisa dengan mempertahankan posisi itu dengan memberikan suatu semacam pengganjal di belakang ibu ya, di belakang badan ibu ya, sehingga memudahkan ibu dalam posisi 30 derajat itu, sehingga memudahkan kita untuk melakukan resusitasi kardiopulmonari ibu ya. Kemudian lakukan CPR seperti biasa. Jika tidak berhasil dengan CPR dengan posisi seperti itu, maka harus segera kita lahirkan bayinya ya, crash emergency cesarean section atau peri-mortem cesarean section. Atau misalnya ibunya tidak bisa diselamatkan lagi, sudah meninggal misalnya, maka kita bisa juga melakukan crash cesarean section jika kita taksir bayi masih hidup ya, atau dari pemisahan denyut jantung janin masih hidup. Biasanya setelah dilahirkan bayi, resusitasi menjadi lebih maksimal dan lebih bagus progresnya terhadap kondisi ibu.
Ya, ini bisa kita lihat bagaimana melakukan resusitasi pada ibu dengan ibu yang sedang hamil ya. Kita buat ada semacam wedge ya. Wedge pengganjal berbentuk segitiga ini sehingga bisa membuat posisi ibu sedikit tilt up ke arah kiri left lateral 30 derajat ya, sehingga kemudian kita lakukan resusitasi dengan posisi ibu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, masuk kita ke kasus-kasus yang emergensi lainnya. Tadi pertama maternal collapse sudah selesai dengan judul-judulnya. Sekarang kita masuk kasus emergency obstetrik lainnya, yaitu shoulder dystocia. Apa itu shoulder dystocia? Shoulder dystocia adalah persalinan ya, yang membutuhkan manuver-manuver tambahan untuk melahirkan bayi setelah normal downward traction tidak berhasil. Setelah penarikan bahu janin seperti biasa, normal downward traction itu hanya kita tarik kepala bayi, lahir bahu anterior. Kita tarik kepala bayi ke bawah, lahir bahu anterior. Kita tarik biparital ya, kepala bayi ke atas, lahir bahu inferior. Nah, dengan normal manuver seperti itu tidak bisa melahirkan bahu bayi, sehingga diperlukan additional manuver lain. Nah, itulah yang dikatakan shoulder dystocia. Artinya ada dystocia bahu di situ ya. Nah, kita lihat insidennya berapa persen? 0,6 sampai 1,4% pada bayi dengan berat 2,5 sampai 4 kilo. Lihat ya, jadi 1,4% ya, itu 2,5 sampai 4 kilo itu masih ada risikonya, tapi kecil ya. Tetapi meningkat menjadi 5 sampai 9% pada bayi 4 kilo sampai 4,5 kilo. Nah, hati-hati kalau pada kasus bayi besar ya, jadi harus segera dirujuk ke center yang berkompeten ya, yang ada ahli SPOG-nya. Atau kalau kalian kerja di IGD ya, ada ibu ya, silahkan dikonsulkan ke SPOG-nya ya. Nah, risk factor-nya apa? Ya, riwayat bayinya ya besar ya sebelumnya, atau bayi sekarang ukurannya besar. Bagaimana taunya? TFU. Kok TFU-nya 40 cm ya, itu ya suspeknya bayinya besar ya. Kemudian ibu berat badannya ya, obesitas, atau waktu lahir ibunya juga besar. Itu biasanya penelitiannya bisa menyebabkan risiko shoulder dystocia pada bayi yang dia kandung selanjutnya ya. Kemudian ibu dengan diabetik ya. Kenapa? Pada diabetes terjadi akselerasi pertumbuhan, jadi asymmetrical growth ya, akselerasi dari janin, di mana pertumbuhan lingkar dada dan perut ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lingkar kepala, sehingga kepala bisa saja lebih kecil daripada bahu ya dan dadanya, karena juga ada penumpukan deposit glikogen ya, gula yang banyak tertimbun di dalam otot-otot dan dadanya, sehingga lingkaran bahu dia lebih besar ya, sehingga beresiko untuk terjadinya shoulder dystocia. Jadi hati-hati ya pada ibu dengan diabetes gestasional biasanya. Kalau diabetes tipe 2 yang sudah lama long standing, justru bayinya biasanya kecil atau IUGA. Tapi gestasional diabetes yang diabetesnya baru aja saat kehamilan tuh biasanya bayinya tembem-tembem besar-besar. Kadang tidak besar, 3,5 kilo pun bisa berisiko terjadinya shoulder dystocia pada ibu yang diabetik gestasional. Kenapa? Karena tadi ya ada penimbunan glikogen di daerah ya otot-otot ya, bayinya tembem ya, dimana pertumbuhan lingkaran bahu dan dada ini akselerasinya lebih cepat dibandingkan dari pertumbuhan otot, sehingga bahunya bisa lebih besar ya, bahu, otot-otot bahu dan lingkar perutnya. Nah ya, kemudian pasien posterum, tentu pasien posterum bayinya semakin besar, 1 minggu bisa naik 300-500 gram. Jadi harusnya lahirnya 3,2 kilo, jadi postdate ya, tambah lagi lewat 2 minggu lagi ya otomatis jadi lebih besar. Kemudian pada kasus-kasus bayi kok nggak lahir ya, harus perlu induksi persalinan. Nah itu juga hati-hati ya. Kemudian abnormalities ya, gangguan-gangguan abnormal selama persalinan yang bisa yang diawali sebelum terjadinya shoulder dystocia. Nah, kita harus bisa memahami ya, kasus-kasus yang ini biasanya berpotensi terjadinya shoulder dystocia. Contoh apa? Prolonged latent active phase ya. Active phase-nya itu lambat gitu loh. Waktu pembukaan 4 sampai buka 10 itu kok lambat ya, nggak sesuai kopatograf, itu kayak agak poor progress gitu ya, hati-hati. Kemudian prolonged second stage juga ya, second stage harusnya 1 jam nih kok udah 1,5 jam nggak ada sensasi mau buang air besar walaupun pembukaannya sudah lengkap ya, kok nggak ada rasa menelan, karena kan
Kala 2 itu ada fase laten, ada fase aktif ya. Nah, fase aktif kalau dia sudah merasakan sensasi mau buang air besar. Nah, jadi kalau udah 1 jam kok nggak progres, nggak lahir-lahir bayinya, itu hati-hati juga. Kemudian excessive molding ya, kalau kita cek kepalanya itu ya, overlapping antara tulang-tulang kepalanya ya, sutera sagittalisnya. Nah, itu hati-hati ya, excessive molding. Kemudian delayed in descent leading to mid-pelvis delivery ya, penurunan kepala yang lambat sehingga membuat kita harus melahirkan bayi dengan pertolongan instrumental delivery, penggunaan vakum atau forceps, tapi yang mid vakum, mid forceps sekarang kita sudah tidak melakukan lagi ya, yang mid pelvic delivery ya. Kemudian turtleneck sign ya, during second stage, di mana tampak lehernya itu seperti turtle ya, tertarik itu ya, tapi tidak bisa melahirkan bahunya. Oke, kemudian bagaimana sih algoritmanya shoulder dystocia? Tentu ini adalah emergency ya, obstetric case, kita harus aktifkan red alert. Setiap kasus-kasus emergency harus aktifkan red alert. Kalian kerja di IGD itu memang sudah ada protokol red alertnya ya. Call for help, red alert activated ya. Jadi semua orang akan oke, ada apa dokter, emergency, semua orang akan datang membantu kita, karena detik-detik awal itu sangat menentukan bagi prognosis ibu dan bayi ya, keselamatan ibu dan bayi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jika terjadi shoulder dystocia? Udah kita coba lahirkan nggak bisa, kita coba dengan manuver normal tidak bisa, nampak turtleneck, lehernya kayak memanjang, masuk lagi ke dalam, ditarik memanjang, masuk lagi. Maka kita harus segera lakukan robot manuver. Bagaimana caranya? Pahanya itu ya setelah abduksikan ya, sudah dibengkokkan, difleksikan, kemudian dibukakan ya, bantu dengan asisten, kemudian suprapubic pressure, tekan kepalanya ya, tekan daerah suprapubicnya ya. Supaya biasanya bahunya tertahan tuh, dengan ditekan jadi dia jadi agak mengecil ya, sehingga mudah dilahirkan ya. Biasanya 90% dengan make robot manuver ya, perutnya dilengketkan ke pahanya itu dilengketkan ke perut, kemudian dibuka ya, begitu, kemudian dilakukan suprapubic pressure untuk menekan bahunya supaya agak terjadi fleksi sehingga bisa lewat. Nah, itu 90% bisa dilahirkan ya. Jangan lupa episiotomi ya. Kemudian cord prolapse ya. Cord prolapse ini adanya tali pusat di bawah presenting part ya, di bawah kepala janin atau di bawah punggung janin, batok ya, atau dibilang bokong janin. Jadi di bawah presenting part. Presenting part itu bagian presenting daripada janin, bisa kepala, bisa bokong ya, bisa apa saja, tapi di bawahnya itu ada tali pusat. Nah, jadi hati-hati ya. Cord line in front of presenting part and the fetal membrane are ruptured ya. Nah, ketika selaput ketuban sudah pecah dan teraba tali pusat di bawah presenting part ya, jadi hati-hati, itu cord prolapse ya. Jadi ini adalah kasus emergency yang sangat tinggi risiko kematian janinnya. Jadi segera deteksi dan segera lakukan protokolnya tadi ya. Harus, ini emergency juga ya, red alert ya. Kemudian harus dilakukan beberapa step-step yang nanti kita akan bahas ya. Faktornya apa? Biasanya abnormal presentasi pada kasus bokong, transverse, oblique ya. Nah, polyhydramnion, twins, kehamilan kembar, itu hati-hati, resiko terjadi cord prolapse sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan ketika teraba tali pusat ya, menumbung, orang Indonesia mengatakan ya, atau teraba, selaput ketuban sudah pecah nih. Kalau ada selaput ketuban nggak apa-apa, masih aman. Tapi kalau sudah pecah, segera aktifkan red alert. Kalau belum pecah, jangan pecahkan selaput ketuban. Ya, aktifkan red alert. Cord prolapse ya, jangan tarik tali pusat, jangan ditekan tali pusat, kepalanya yang ditekan. Kemudian coba masukkan tali pusat ke dalam rahim kembali ya. Kemudian pertahankan 2 jari, keep examination finger, pertahankan jari memeriksa itu di vagina untuk menolak ya, menekan kepala agak sedikit tinggi sehingga tidak mengurangi tekanan terhadap tali pusat. Kemudian letakkan 2 bantal di bawah punggung ibu ya, kemudian isi kandung kemih dengan 500 cc normal saline ya. Jadi kita pasang dari kateter itu, kita masukin cairan ke dalam volis kateter, ke dalam kandung kemihnya 500 cc. Itu apa? Supaya naik kepalanya ke atas lagi sehingga tekanan terhadap tali pusat berkurang ya. Ini ya, jadi kalau kita udah cek tali pusat terasa
menumbuk, jangan dilepaskan. Pertahankan tangan kita, tolak kepala ke atas supaya tidak menekan ke tali pusat ya. Kemudian cek ya, cek jantung bayi. Kalau masih hidup ya, kalau bayinya sudah mati ya udah nggak perlu terlalu emergensi, ya udah lahirkan secara vaginal delivery. Tapi kalau bayi masih hidup ya, segera cek pembukaannya gimana. Terbuka 9-10 cm, oke, bisa segerakan dengan persalinan dengan menggunakan instrumen vakum atau korset. Tapi kalau tidak terbuka full, nggak fully dilatation ya, harus fully dilatation, artinya pembukaannya harus full lengkap. Kalau enggak, segera crash emergency cesarean section ya, untuk menyelamatkan bayi ya. Nah, itu kasus selesai ya, kok prolaps singkat ya, namun kan harus bisa betul-betul, nanti saya akan baca kembali slide saya. Kemudian manajemen eklamsia ya, eclamptic fit ya. Eclamptic fit ini juga kejang ya, kejang penurunan kesadaran akibat preeklamsia berat ya biasanya ya. Segera kita tahu ibu datang dengan penurunan kesadaran, ada riwayat darah tinggi ya, terus nanti dia hamil ya, maka kita dugaan kita, asumsi kita pertama adalah eklamsia. Jangan kita pikir oh epilepsi, tidak. Kebanyakan ibu hamil riwayat darah tinggi eklamsia ya. Kalau dia ada terjadi penurunan kesadaran, maka diagnosa kita utama ada eclamptic fit ya. Kita aktifkan red alert ya, posisikan pasien dalam lateral posisi, secure airway-nya ya, bebaskan jalan nafasnya, berikan oksigen, berikan NGSO4 ya sesuai protokol. Kemudian pasang akses ya, dua akses untuk apa? Belum tentu untuk terapi cairan ya, untuk pemberian NGSO4 dan juga untuk pemberian obat-obatan yang lain ya. Kemudian berikan antihipertensi sesuai protokol, kemudian lanjutkan NGSO4 sesuai protokol ya. Jadi NGSO4 ini ada loading dose yaitu 4 gram. Pertama kita berikan dengan intravena pelan selama 20 menit. Kemudian kita beri infus maintenance dose-nya 1 gram per jam ya. Nanti biasanya kalau di IGD itu sudah ada protokolnya ya, pemberian NGSO4, antihipertensi, stabilisasi kondisi ibu, oksigenasi, jangan lupa. Red alert pastinya ya. Jadi tadi setelah kita sampaikan ya, pada kasus eclamptic fit ya, kita harus aktifkan red alert ya, karena ini kasus emergency. Kemudian kita pasang ya, kita berikan oksigen, bebaskan jalan napas, pemberian oksigen 2 liter, 8 liter bisa sampai ya, 8 liter per menit. Kemudian kita pemberian NGSO4 ya, sesuai protokol, loading dose dulu, kemudian kita pasang IV granula ya, granula 2 ya, kemudian pemberian antihipertensi ya. Setelah itu kita lihat ya, auskultasi heart and lung ya, rasakan jantung ibunya apakah ada terjadi edema paru ya. Biasanya kadang-kadang karena udah hipertensi tinggi sekali ya, penumpukan cairan, atau bisa jadi karena overload cairan yang diberikan ya, cek ada krepitasi tidak. Oh ya, bunyi jantung dan nafas nampak bersih, maka tidak ada pulmonary edema. Tapi kalau nampak ada ronki ya, krepitasi, takut kita sudah terjadi pulmonary edema, maka kita harus menambah obat furosemid ya, antidiuretiknya. Kemudian kita palpate, kita assess bayinya, hidup nggak bayinya, kita cek perut ibu, refleks ibu ya, kita cek juga vital condition. Kalau bayinya sudah meninggal, mungkin ya kita tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan emergency ya, kita stabilisasikan dulu ibu ya. Kemudian vaginal examination kita cek, kalau misalnya bayi masih hidup, kita cek vaginal examinationnya. Kalau sudah terbuka ya, terbuka lengkap cervixnya, maka kita bisa lahirkan dengan forceps atau vakum. Sedangkan jika tidak, maka setelah stabilisasi kondisi ibu, maka kita harus lahirkan secara emergency ya. Kemudian rujuk ya, refer ya ke bagian anestesik untuk ICU ya, manajemen ICU. Kemungkinan besar ibu memerlukan ventilasi ya. Kemudian pemeriksaan darahnya ini apa? Darah rutin, fungsi hati, fungsi renal, ginjal ya, uric acid, coagulation profile, dan juga darah ya, permintaan darah untuk persiapan operasi. Protokol manajemen eklamsia ya, lihat ya, ini transfer ke HDU ya.
Kalau pasien ada eklamsia, transfer ke HGU karena dia perlu pemantauan ketat, atau ICU ya. Kriteria for protokol satisfied. Pasang CBD jangan lupa ya, kemudian pasang Hartmann-nya ya, batas cairannya cuma bisa 80 ml per jam ya. Jadi cairan itu sudah termasuk NGSO4 dengan cairan lainnya ya, cairan intrafluid lainnya. Kemudian permintaan darah yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian IV fluid protokolnya, lihat cek urin outputnya, kemudian refer ke bagian anestesia ya, anestesi untuk kebutuhan ICU-nya, kemudian cek urin outputnya ya, tekanan darah ya, juga kita juga melihat juga refleks patelanya ya, karena pasien dalam pemberian MgSO4 ada resiko terjadi toksisitas MgSO4. Maka kita harus melihat urin harus cukup ya, urin minimal 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan, serta juga refleks patelanya ya. Karena pertama tanda-tanda toksisitas adalah hilangnya refleks patella ya. Kemudian pemberian antikonvulsan ya, MgSO4 sesuai protokol, dan anti hipertensi sesuai protokol. Mungkin itu saja. Kasus-kasus obstetrik lainnya masih banyak lagi, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf ya, mungkin banyak kesalahan dan sebagainya, kita bisa nanti diskusi ya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.